Good morning, my student. How are you? Okay, now our time is study English. Our lesson from page 1 until 7. Okay, now we are going study unit 1. We grow up so fast. Oke, artinya kita berkembang atau kita bertumbuh dengan cepat. Boleh dilihat gambar ya bagaimana pertumbuhan dari manusia. Okay, after that, we are going to next page, Subsection 1, their characteristics atau ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri mereka. Oke, nah di sini ada gambar. Oke, ada gambar bu guru. Nah, di papan tulis juga ada digambarkan seekor monyet sedang memanjat dari apa? Pohon kelapa. Itu adalah makhluk hidup. Oke, now di bawah ada teks, boleh Bu Guru diikuti. One of the characteristic of living things is breathing. Breathing is the act of process of taking air into your lungs, then relaxing it. It means the air going in and out. Nah, sudah siap kan? Maksudnya itu salah satu daripada ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernapas. Nah, bernapas adalah kegiatan atau proses dari mengambil atau memasukkan udara ke paru-parumu atau mengeluarkannya dan juga melepaskannya. Artinya udara itu akan masuk dan keluar, itu maksudnya. Oke, setelah itu kita pergi ke part B, read and answer. The following table describes 7 characteristics of most living things. Nah, jadi nanti ada tabel di mana di situ ada 7 ciri-ciri dari makhluk hidup sendiri. Oke, nah ini tadi maksudnya 7 tabel tentang karakteristik atau ciri-ciri daripada makhluk hidup. Oke. Udah bisa dilihat. Nah, oke, ibu akan membacakannya. Anak-anak ibu boleh mengikuti dalam hati dan dengarkan ya. Oke, let's go. The first, movement. All living things move in some way. This may be objects such as animals that are able to walk, or less objects such as plants that have a part that move to track the movement of the sun. Nah, maksudnya move itu berpindah tempat atau bergerak. Oke, semua yang namanya makhluk hidup berpindah dengan caranya masing-masing. Dan itu jelas kita lihat seperti binatang atau animals itu kan binatang. Mereka itu dapat berjalan atau juga bisa juga merayap dan lain-lainnya. Dan seperti tumbuhan, mereka bergeraknya itu mengikuti arah matahari. Jadi kalau tumbuhan itu bukan berjalan seperti dari sini misalnya bergerak kayak melangkah kaki, bukan ya, tapi dia akan bergerak mengikuti arah matahari. Kalau misalnya kayak kaktus, dia itu akan mengikuti kemana sumber air. Nah, kalau misalnya tumbuhan yang kita lihat kemana arah matahari, biasa tumbuhan itu akan mengarah ke situ arahnya. Oke, sekarang next, the second, breathing atau bernapas. Breathing is a natural thing. Is the process of moving air into and out of the lungs. Bernapas itu adalah hal yang natural atau yang wajib, yang lazim. Semua makhluk hidup rata-rata bernapas ya, termasuk hewan dan manusia.
Ini adalah proses berpindahnya atau masuknya udara dan keluar dari paru-paru kita, dari hidung kita, dari mulut kita. Oke, next, sensitivity. Oke, sensitif atau kepekaan. The ability to detect change in the surround environment. Berarti kemampuan kita itu mendeteksi atau merasakan perubahan di sekeliling kita. Oke, misalnya dari panas tiba-tiba dingin. Itu maksudnya ya. Oke, sekarang growth. Berkembang biak atau bertumbuh, maksudnya ya, bertumbuh dari besar menjadi dari kecil menjadi besar. Oke. All living things grow. Semua benda hidup itu bertambah atau bertumbuh, itu maksudnya ya. Oke, next, reproduction. Reproduction, the ability to reproduce and pass genetic information on to their offspring. Oke, kemampuan kita memproduksi atau menghasilkan keturunan. Oke, itu ya. Jadi misalnya mama kita punya adik atau kakak kita punya anak, paman kita. Nah, itulah maksud daripada reproduction ini. Berarti memberikan kehidupan baru atau melahirkan anak baru. Gitu ya. Sekarang excretion. Oke, excretion. Excretion to getting rid of the waste. Berarti kalau excretion itu bahasa apanya? Buang air besar dan buang air kecil. Berarti itu maksudnya tindakan mengeluarkan yang kotor dari tubuh kita. Nah, keringat. Oke, itu termasuk juga ya, excretion itu. Buang air besar, buang air kecil, keringatan. Oke, next. Nutrition. Okay, nutritions, the intake and use of nutritions, this occurs in a very different ways in a different kinds of living things. Berarti asupan, kalau dibilang dan nutrisi itu, pada umumnya kita itu nutrisi dan asupan dalam tubuh setiap makhluk hidup itu berbeda-beda ya, nak. Itu maksudnya. Oke, setelah itu di sini ada 5 pertanyaan. Oke, yang pertama, how many characteristics of living things are there? Maksudnya berapa banyakkah ciri-ciri daripada makhluk hidup? Sesuai yang di tabel. Oke, next. Nomor 2 itu, which process describes the process of moving air in to and out of these lungs. Proses apakah yang tadi disebutkan itu mengeluarkan atau berpindahnya udara, masuk dan keluarnya udara di hidup kita atau di paru-paru kita? Itu tadi proses apa namanya? Oke, next, number 3. Do all living things grow? Apakah semua benda hidup atau makhluk hidup itu bertumbuh? Oke, nomor 4. How do plants move? Bagaimana tumbuhan itu berpindah? Okay, next. The last question. What is the ability to detect change in the surrounding environment called? Apakah kemampuan kita mendeteksi perubahan yang ada di lingkungan? Maksudnya apa? Apakah bagian kepala, bagian lidah, bagian kulit, kemampuan kita apa? Perubahan yang ada di lingkungan kita ya, itu maksud dari pertanyaan itu. Oke, setelah itu kita ke pelajaran berikut. The next lesson is part C, practice situation. Meme meet Nina when she walked to a supermarket. Nina was with a brother. Oke, dengarkan ya, dengarkan aja nak, Bu Guru. Okay. Hi Nina, where are you going? Hi Mimi, I'm going to the supermarket. My mom asked me to buy some cakes. I see. Is he your brother? Yes, he is. Wow, he's bigger than his egg. Isn't he 5 years old now? No. He is 6 years old. Oops, sorry.
It's okay. Oke Nina, see you. See you Meme. Oke, nah ini percakapan tentang si Nina dan si Meme. Si Nina itu dari supermarket membelikan kue. Nah, terus si Meme melihat saudara laki-laki daripada si Meme. Nah, terus dia bertanya, apakah ini adikmu? Ya. Oh, kok dia lebih besar dari umurnya? Oh, apakah dia berumur 6 tahun? Oh, tidak. Dia masih kecil. Itu maksudnya ya. Oke, karena di pelajaran ini, pembelajaran kita itu tentang umur. Oke. Nah, itu daripada isi teks percakapan bagian C. Oke, now next to part D. Learn and read the examples loudly. Oke, examples loudly. Oke. Where we ask direct question about someone's age or the age of a thing, we say how old. Oke, maksudnya ketika kita menanyakan pertanyaan atau ingin tahu umur seseorang atau umur dari benda itu, kita mengucapkan how old. Old itu artinya umur ya, how itu berapa. Jadi berapa umurnya, sudah berapa tahun, bisa didefinisikan seperti itu. Oke, let's look examples. How old are you? How old is your cat? Oke, berapakah umurmu? Berapa umur dari kucingmu? Nah, how old are you tadi menanyakan umur yang sedang kita bertatap muka berbicara, atau how old is cat berarti menanyakan umur dari kucingnya. Oke, we only use egg or eggs in informal situation. Kita memakai. Bisa dilihat contoh yang di bawah. What egg was he when he said he first saw the concert? Oke, umur berapakah dia ketika dia pertama kali melihat konser? Nah, di sini juga ditanyakan umur berapakah dia ketika dia melihat konser. Nah, ini adalah sudah berlalu waktunya. Now we are going to part E, listen and practice. Ke bagian E, mari dengarkan dan kita praktekkan. Oke, di sini anak-anak ibu bisa melihat gambar yang pertama. Ada 3 makhluk hidup. Oke. Hai Agus. Oke, boleh anak-anak ibu ikuti ya. Hai Agus. How are you? Hi Hendro, I'm fine, thanks. Agus, can you tell me how old is your cat? He is so cute. He is 8 months old now. Yes, he is so cute. Jadi menanyakan kabar. Di sini juga dia menanyakan daripada umur kucingnya yang imut. Oke, sekarang gambar kedua itu adalah gambar Bu Guru bersama siswanya. Oke, next. Excuse me, Risma, how old are you? I am 9, Miss Dewi. Okay, I see. Thank you, Risma. You're welcome. Okay, now we are going to part F. Interview your friends. Put the answer in the tables. Sekarang tanyalah teman-temanmu dan tuliskan jawaban mereka nanti di tabel yang disediakan. Nah, karena di sini kita itu tidak ada teman karena nggak belajar di sekolah, berarti kita belajarnya di rumah. Oke, sekarang let's see together the question. You can use the question. Kamu bisa menggunakan kata tanya ini. How old are you? Tadi bagaimana? Berapa umurmu? How old is your sister? Okay, our lesson for today is enough, and see you next week or next lesson. Okay, good morning, bye bye.